Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Kedua kalinya salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan kita Nabi Agung Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, alhamdulillah pada siang hari ini kita akan membantu saudara kita yang bernama Ibu Siti Haksah yang berada di daerah Jambi. Beliau sakit yang menurut medis sakit stroke dan ada beberapa penyakit yang lain. Untuk itu kita akan mencoba membantunya apakah medis saja ataukah ada penyakit yang lain. Untuk itu kita akan melakukan proses medimisasi. Tetap saksikan di Pangeran Jagat Langit. Ya, sama-sama berdoa ya, yuk ya, minta sama Allah ya. Tenang. Ya, sahabat, sudah ada satu sosok makhluk. Tenang, sabar, tenang. Bisa kita bicara baik-baik. Assalamualaikum. Oh, bisa kita bicara baik-baik? Ya, bisa. Anda Muslim ya? Oh baik. Apa Anda yang berada di tubuhnya Ibu Siti Haksah itu? Sudah berapa lama Anda berada di tubuhnya? Maaf saya bertanya berkaitan karena beliau meminta tolong karena beliau punya keluhan keluarganya, jadi meminta bantuan kepada kita untuk mengetahui apakah penyakitnya itu medis ataukah ada juga penyakit yang lain gitu maksudnya. Anda kenapa ada di tubuhnya Ibu Haksah itu? Hah? Kenapa Anda berada di tubuhnya Ibu Haksah? Kenapa? Bukan urusan saya, kan bertanya baik-baik. Apa Anda yang melakukan itu? Selain medisnya itu bagaimana? Hah? Kenapa Anda tidak bisa bangun? Kenapa? Tenang. Kalau Anda Muslim, kenapa harus Anda mengganggu? Hah? Ya. Bisa Anda jelaskan? Itu kenapa Ibu Haksah itu seperti itu? Apa Anda juga yang melakukannya? Iya. Maaf saya kan bicaranya baik-baik. Saya hanya ingin membantu Ibu Haksah karena beliau sering sakit. Selain punya penyakit stroke, mungkin ada gangguan yang lain. Apa Anda yang melakukan itu? Kenapa? Oh, siapa? Nah, kamu tujuannya apa di badan Ibu Haksah itu? Ya. Tujuannya apa kamu? Tidak sukanya kenapa? Apa? Maksudnya? Apa maksudnya? Ya. Maksudnya? Cerewet gitu. Ini Mbak Alia. Halo Mbak Alia. Mbak Alia. Ini selain medis ternyata ada sosok gaib lain yang ikut di badan ibu nih Mbak Alia. Iya. Jadi terkadang gaib ini juga mampu ini ada sosok gaib tapi dia ikut datang karena dia senang kalau ibu itu sering kadang tadinya atau dulu sering marah, nggak bisa ngontrol emosi gitu loh Mbak. Jadi sosok ini senang kalau dulu artinya waktu sebelum ibu seperti ini ibu sering ngomel lah kalau bahasanya ya. Tenang. Saya akan keluarkan kamu dari situ, tapi kamu berjanji jangan mengganggu ibu Haksah lagi, bagaimana?
Kasihan beliau sudah tua, kalau kamu ganggu kan kasihan juga. Nah, jadi saya tidak mengusik Anda, cuman kan kalau kamu mengganggu kasihan sama beliau kan. Saya hanya berusaha untuk membantu Ibu Haksa. Sudah cukup beliau punya sakit medis, tapi ada kamu juga yang nyakitinya kan kasihan. Tidak suka, tenang. Kenapa kamu nggak bisa bangun? Kenapa? Nggak bisa jalan? Kenapa kamu itu? Saya akan bicara baik-baik. Siapa tahu saya bisa membantu kamu nanti. Kalau kamu bisa diajak komunikasi baik-baik. Jadi ada sosok gaib juga, dia ini nggak bisa jalan, Mbak Alia. Sosok ini yang ikut di ibu nggak bisa jalan juga. Jadi wajar ibu juga lemes. Tenang. Ini nggak bisa jalan, ada sosok gaib, dirinya nggak bisa berjalan juga, Mbak. Jadi ke ibu juga efeknya sama akhirnya. Tenang, nanti kita hilangkan. Dan ini juga yang kadang menghalangi obat-obat medis sehingga kadang nggak berfungsi, Mbak Alia. Nanti kita hilangkan supaya kalau toh pun berobat bisa aktif atau obatnya bisa berfungsi dengan baik ya Mbak Alia ya. Iya Pak ya. Ya baik. Saya minta baik-baik agar kamu pergi dan jangan mengganggu Ibu Haksa lagi, kasihan ya. Beliau sudah tua. Nah, kan kami tidak mengganggu kan. Saya juga tidak akan menyakiti kamu kalau kamu mau baik-baik pergi. Bagaimana? Siapakah? Saya hamba Allah, musuh para jin yang jahat. Kalau kamu gak jahat, saya tidak akan menyakiti kamu juga. Atau saya kembalikan aja, kamu asal dari mana asalnya? Ya, baik. Kenapa nih kamu nggak bisa jalan? Kenapa nih saya tanya? Urusan. Memang betul bukan urusan saya. Tapi kalau kamu baik-baik, saya akan bantu kamu. Gimana? Siapakah? Kamu tidak perlu harus tahu siapa saya. Saya niatnya membantu kamu juga, termasuk Ibu Haksa itu. Bagaimana? Saya akan bantu kamu, tapi kamu berjanji jangan mengganggu Ibu Haksa lagi. Bagaimana? Iya. Bagaimana? Kalau kamu mau, saya akan bantu. Dan kasihan dengan Ibu Haksa itu ya. Bagaimana? Saya hanya menawarkan kalau kamu mau. Kalau tidak ya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah bagi saya. Bagaimana? Siapakah? Kan saya sudah bilang, saya hamba Allah, musuh para jin yang jahat. Kalau nggak jahat, saya tidak akan menyakiti siapapun, termasuk kamu. Bagaimana? Mau saya coba bantu agar kamu bisa sehat, bisa kembali seperti sedia kala? Terluka. Kenapa? Kamu terluka? Kenapa terlukanya? Kamu terluka kenapa? Oh, baik. Saya akan bantu menyembuhkan kamu ya. Tapi kamu berjanji ya, pergi dan jangan mengganggu Ibu Haksa lagi. Bagaimana? Iya. Insya Allah atas izin Allah saya akan bantu kamu ya. Iya. Itu Tuhanku. Hah? Itu Tuhanku. Kamu dari golongan harimau juga? Hah? Iya. Tapi kenapa kamu jahat? Ada sosok musuh yang jahat. Oh begitu. Baik. Ya sudah. Saya akan bantu. Kenapa kamu tahu di sini ada Tuhan kamu? Maksudnya dari golongan kamu? Siapakah? Saya sama, masih ada kaitan dengan kamu. Saya perwakilan dari Pajajaran. Ya, kamu pergi baik-baik. Tapi saya akan bantu dulu kamu ya, biar bicaranya enak ya. Bagaimana? Biar kamu bisa duduk ya. Iya. Mana yang terluka kaki kamu? Baik. Tenang. Saya akan bantu kamu. Saya tidak akan menyakiti kamu. Mana yang terluka? Sini. Tenang. Saya tidak akan menyakiti kamu.
Karena kita orang muslim tidak boleh saling menyakiti, apalagi sama makhluk Allah ya. Tenang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, 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 ya Allah. Allah, Allah, kun. Allah. Nah. Nah, coba sekarang bagaimana? Oh, bagian sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah, kun. Mbak Alia, ya tenang. Jadi ibu ini ada kaitan leluhur yang punya gaib dari golongan harimau juga Mbak Alia. Saya akan bantu. Allah, Allah, kun, Allah, kun. Karena ini sosok harimau sebetulnya Mbak, yang ngedampingin ibu. Ada ternyata ibu ada kaitan yang Mbak Alia dengan golongan harimau ya. Ya ini ternyata dia sakit. Dia nah ini setelah dibantu sehat dia baru wujud aslinya Mbak Lia. Baik, Anda dari golongan harimau apa ini? Hah? Oh, loreng kuning ya. Beliau ini dari golongan harimau loreng kuning khas Sumatera ini Mbak. Ya. Oh benar ya Mbak Lia ya. Ada ibu ada kaitan ya dengan leluhur yang punya apa kodam harimau Mbak? Iya ibu. Betul. Ibu kalau masih saya dulu sering kerasukan harimau memang. Ini ternyata ini Mbak yang selama ini ngedampingin ibu. Cuman beliau ini tidak suka kalau ibu itu sering marah-marah. Ibu itu jadi sehingga beliau ini tadi terluka, sering ada jin-jin yang datang. Dan beliau ini yang bertarung sama jin itu Mbak, jadi terluka dia. Oh gitu Pak ya. Makanya dia lemah, nggak bisa jalan. Dan ke ibu juga agak susah jalannya karena dia ini terluka Mbak. Oh gitu, itu gimana solusinya Pak? Ya insya Allah ini sudah dikembalikan, diobati. Mudah-mudahan dia bisa menjaga dengan baik. Jadi tinggal penyakit medisnya aja yang ada di ibu, yang gangguan-gangguan tidak ada lagi Mbak. Nah, karena ada dia yang menjaga sebetulnya Mbak Lia. Oh gitu. Berarti Tenang. kalau kayak ibu belum bisa bicara. Ya Mbak. Gimana nih Pak? Insya Allah nanti mohon maaf ini saya manggilnya apa ini? Manggil Anda nih. Oh, manggilnya Datuk saja atau bagaimana? Apa manggilnya? Apa? Raden atau apa? Biasa. Oh, manggil Raden aja ya. Dia tidak mau ngasih nama, cuman dia maunya dipanggil Raden aja katanya Mbak Alia. Jadi Anda sudah berapa lama mendampingi Ibu Aksa ini? Sudah lama. Memang Anda ditugaskan untuk menjaga Ibu Aksa ini? Atau bagaimana? Oh, menjaga seluruh keluarganya. Tapi apa yang membuat kamu marah ini? Kenapa? Apa yang membuat kamu marah? Oh, gitu. Jadi Mbak Alia, ini beliau ini sebetulnya ditugaskan bukan hanya menjaga ibu, sebetulnya keluarga semua. Cuman beliau ini tidak suka kalau ada perbuatan-perbuatan yang buruk, sering marah, ataupun yang tidak disenangi Allah, dia marah juga Mbak Alia. Iya, iya. Maaf ya Mbak Lia, ini karena beliau pesannya gitu Mbak Lia. Ya udah. Jadi ini kita kembalikan selama ini untuk kebaikan. Saya akan kembalikan sana karena dia amanahnya suruh menjaga sebetulnya Mbak Lia. Ya. Ya. Jadi yang penting gini, berarti benar ya Mbak Lia, ibu dulu sering kalau ada sesuatu jadi harimau ya, seperti harimau ya. Sering kesurupan harimau. Oh ya, ternyata beliau ini ternyata Mbak Lia ini. Cuman beliau terluka, tidak bisa jalan tadi rupanya, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa. Baik, gini Raden, kalau memang Anda untuk kebaikan dan punya amanah itu, silakan Anda kembali lagi, tapi saya minta baik-baik agar Anda menjaga beliau
dari segala sesuatu yang sifatnya menyakiti, walaupun semuanya atas izin Allah ya. Pesankan mereka, Pesan apa Raden? tingkatkan ibadah mereka, Oh, tingkatkan ibadah, terus? jaga ucapan-ucapan mereka, Oh gitu ya. Apalagi? Oh begitu, baik. Mbak Alia, halo, ada pesan beliau memesankan untuk kita lebih meningkatkan ketakwaan kita atau kepada Allah, tingkatkan ibadah kita dan jaga ucapan dan perbuatan kita katanya Mbak. Kalau kita tidak dijaga, beliau tidak akan sanggup lagi membantu katanya. Iya Pak, iya. Ya Mbak Lia ya, baik. Saya akan kembalikan ini Mbak ya. Yang penting kita sudah tahu bahwa ada sosok ini ternyata di badan ibu ya Mbak Lia. Iya Pak, iya. Baik, terima kasih Raden. Silakan Anda kembali. Mohon maaf ya kalau saya mengganggu Anda. Yang penting Anda sudah sehat ya. Titip pesan saya itu selalu untuk kebaikan dan ingatkan mereka apabila keluar dari jalur Allah ya. Oh baik. Ya. Oh seperti itu. Ya baik. Terima kasih. Nanti saya akan ingatkan kembali ya Raden ya. Silakan Anda kembali Raden. Ya. Sama-sama baik. Oh seperti itu ya ya. Alhamdulillah sekarang sudah Allah pertemukan kita untuk menyambungkan amanah Anda yang mungkin mereka tidak paham ya. Baik. Terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum. Ya, ya, baik. Bismillah. Allah. Kun. Allah. Ya. Alhamdulillah sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, ternyata ada sosok gaib nih Mbak Alia. Ternyata ada sosok gaib ternyata yang berwujud hodam harimau Mbak Alia ya. Itu enggak cek sosok yang lain. Tadinya gini Mbak, tadinya ada beberapa sosok gaib tapi berhubung ada beliau yang menjaga, beliau selama ini yang sebetulnya membantu. Cuman kalau kita, kata dia kalau kitanya jauh dari Allah, sering maaf ya Mbak, ngucapin yang buruk, yang nggak kontrol, dia lemah Mbak Alia, maka dia tidak mampu menjaga. Jadi intinya betul Mbak, kalau penyakit medis kata dokter tadi yang namanya tensi atau stroke betul ada. Hanya beliau itu ingin mengingatkan bahwa beliau ada di situ, tapi beliau minta untuk kita selalu meningkatkan ibadah keimanan kita sama Allah. Nah, jadi beliau tuh punya kekuatan Mbak Alia, tapi kalau kita jauh dari Allah, lemah dia, tidak bisa membantu. Oh iya. Ya Mbak Alia ya. Ya Alhamdulillah, artinya gini Mbak Alia, beliau muslim kok. Tapi beliau tidak senang kalau kita melanggar aturan Allah, apalagi jarang ibadah, marah nanti dia. Ya. Maaf ya Mbak Alia ya. Ya udah, yang penting gini Mbak Alia, kita sama-sama berdoa, minta sama Allah, perbanyak sholat taubat dan baca istighfar. Insya Allah nanti Allah kasih kemudahan untuk sembuh. Apalagi memang ibu faktor usia juga ya Mbak Alia ya. Berapa usia ibu Mbak? Ya. 74 ada insya Allah. Oh ya, ya sudah, yang sabar. Ini ujian untuk anak-anaknya. Disinilah tempat surganya atau nerakanya Mbak ya. Yang sabar. Insya Allah. Ya udah Mbak Alia, yang penting udah paham. Ada pesan itu ya, jalankan. Tetap sandarannya sama Allah, jangan ke gaib. Walaupun itu hoda muslim, tapi itu makhluk juga. Yakin sama Allah ya Mbak Alia ya. Oke, ya udah, salam untuk semua Mbak Alia ya. Terima kasih Pak. Sama-sama, yuk. Assalamualaikum. Salam. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, ternyata selain Ibu Sah ini ada penyakit medis berupa stroke, tensi dan beberapa penyakit di bagian perut. Ternyata ada satu sosok gaib yang berwujud hodam harimau, loreng kuning. Beliau ini sudah lama mendampingi Ibu Hafsah ini, tetapi menurut pengakuannya banyak sekali
kesalahan-kesalahan yang dilakukan sehingga beliau tidak senang, dan sudah seringkali beliau bantu ada gangguan-gangguan dari jin-jin yang jahat, beliau bantu. Tetapi karena kurang keimanannya, kekuatan beliau berkurang sehingga beliau jadi terluka, tidak bisa berjalan, dan itu pun imbasnya terjadi untuk Ibu Hafsah. Sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, walaupun kita didampingi oleh Khodam, baik itu wujudnya apapun, baik dari golongan harimau ataupun dia karena golongan yang muslim, tetap ingat yang maha kuat, yang maha segalanya cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita ambil, selama pesannya itu baik, ambil, kecuali buruk. Dan ternyata pesan beliau hanya ingin bahwa keluarga Ibu Hafsah ini selalu meningkatkan ibadah kepada Allah, keimanannya, dan menjaga perbuatan serta ucapannya. Insya Allah, artinya selama kita mampu menjaga itu, Allah sendiri yang akan menjaga. Karena hakikatnya tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menjaga dan melindungi kita, termasuk dari Khodam harimau sekalipun, kecuali atas izin Allah. Demikian, semoga kita bisa menjaga keimanan dan ketauhidan kita, sehingga hanya Allah yang mampu menjaga kita. Akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.